Rino disuruh duduk oleh Pak Mus dan suruh membaca beberapa ayat yang diberikan. Ketika itu datanglah satu sosok yang memang saat itu mereka berdua melihat dengan jelas sosoknya. Sosoknya itu persis seperti sosok yang membawa uang untuk Rino. Hingga akhirnya ditanyakanlah oleh Pak Mus, "Hai kamu bangsa goib, Rino ini ingin memutuskan. Dan tolong sudahi apa yang menjadi perjanjian selama ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir kembali di Ranah Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu kisah misteri. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah satu kisah yang sudah dibagikan oleh sahabat Ranah Jawa yang bernama Rino. Usianya saat ini 42 tahun dan tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan dari kisah yang pernah ia alami ini adalah termasuk salah satu sebab dan menjadi titik balik di mana ia menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat dalam beribadah. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Ranah Jawa yang selama ini sudah mendukung channel ini. Dan untuk yang baru menonton tayangan ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu dan dibantu dengan like serta komentarnya agar kami lebih antusias untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi ke depan. Kisah Rino ini terjadi pada tahun 2015, di mana di tahun itu menjadi tahun terberat untuknya. Dia di PHK dari tempat kerjanya dan anak satu-satunya yang ia miliki mengidap penyakit yang serius hingga akhirnya meninggal dunia. Tak selang berapa lama rumah tangganya pun berantakan. Sang istri beberapa kali pernah kedapatan ia pergoki berselingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya terpaksa ia ceraikan. Dan itulah salah satu faktor yang membuat hidupnya menjadi sangat rapuh di waktu itu. Diceritakan oleh Rino bahwa kondisi ia saat itu betul-betul memprihatinkan. Hutang bertumpuk, banyak orang yang tiap hari datang ke rumahnya hanya untuk menagih hutang. Baik hutang yang pernah ia pinjam sewaktu membayar pengobatan rumah sakit almarhum anaknya, dan ulah dari mantan istri yang hidupnya sangat boros, lalu meninggalkan hutang di beberapa orang rentenir. Singkat cerita, rumah yang selama ini ditempatinya itu akhirnya dijual.
Uang dari hasil jual rumah ia bayarkan untuk menutup semua hutang-hutang. Dan sisanya yang hanya sedikit ia coba untuk dijadikan modal membuka usaha demi menyambung hidup untuk ke depannya. Rino berasal dari Surabaya. Dia tidak punya sanak saudara di wilayah Bogor ini. Kakak serta adiknya masih tinggal bersama ibunya di kampung. Bahkan sesekali juga ia kerap mengirim sedikit uang untuk kebutuhan ibu dan adiknya yang masih kuliah. Selanjutnya, ia coba menjalani usahanya itu. Walau sebenarnya ia tidak punya pengalaman sama sekali untuk berdagang. Ia mencoba dari berjualan baju, sayur, dan terakhir adalah berjualan ikan di pasar. Tetapi semua itu belum membuahkan hasil yang diharapkannya. Bahkan sempat beberapa kali ia mengalami kerugian yang cukup membuat modalnya itu habis. Di saat-saat kondisinya yang begitu terpuruk, Rino tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang sewaktu dulu bekerja di pabrik. Temannya ini bernama Didi. Mereka berbincang, saling menanyakan kabar satu sama lain. Dan setelahnya mereka jadi lebih sering bertemu. Bahkan tidak jarang Didi main ke lapak usaha milik Rino. Selang beberapa lama kemudian, Rino diajak oleh Didi untuk menemui seseorang yang bisa dibilang beliau ini adalah salah satu guru spiritualnya yang bernama Pak Mus. Setelah dari pertemuan itu, Rino ini lebih sering datang ke tempat Pak Mus. Bahkan sering juga Rino datang sendiri tanpa ditemani oleh Didi. Dia sering meminta saran dan bantuan kepada Pak Mus agar usaha yang dijalaninya ini cepat berhasil. Tetapi karena Pak Mus ini sangat mengerti tentang syariat agama, Rino hanya diberi saran agar lebih banyak untuk ibadah dan berdoa. Merasa tak puas dengan jawaban Pak Mus, dan memang apa yang disarankan tak pernah ia jalani. Karena saat itu ia bercerita bahwa sholat saja ia hanya kadang-kadang. Singkat cerita, di waktu ia berkunjung ke rumah Pak Mus, tiba-tiba datang beberapa orang tamu yang Rino pun merasa belum pernah melihat mereka. Tamu ini berjumlah 3 orang, dan yang sempat mengobrol dengannya bernama Anto. Mungkin usianya juga tidak jauh dengan Rino, yang akhirnya membuat mereka bercerita tentang maksud dan tujuannya datang ke tempat Pak Mus. Singkatnya, setelah dari perjumpaan itu, suatu hari Anto menelpon Rino dan mengajaknya pergi untuk ikut serta menuju salah satu tempat di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pada waktu itu Rino tidak berpikiran sedikit pun tentang hal-hal yang aneh. Yang dia kira hanya ingin jalan-jalan untuk menghilangkan penat dan aktivitas yang sangat membosankan. Akhirnya datanglah Anto dengan 2 orang menunggu di dalam mobil. Dan mereka pun berangkat. Di sepanjang jalan menuju Sukabumi, Rino selalu ditanya oleh 2 orang yang ikut saat itu. Yang pertama bernama Pak Jaya, dan kedua dipanggil dengan sebutan Bunda. Dan nama aslinya adalah Ibu Halimah, yang berusia kira-kira 55 tahun. Dan beliau selalu bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Dari pakaiannya saja terlihat seperti bukan orang biasa. Dia banyak memakai cincin dan kalung. Baju yang dipakai juga terlihat mahal. Mereka banyak bertanya kepada Rino tentang asal-usulnya, kegiatan sehari-hari, dan apa yang diinginkan olehnya dalam waktu dekat.
sedikit mengorek asal-usul memang, tapi Rino tidak berpikir ke hal-hal yang negatif. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di satu tempat yang terlihat seperti rumah gubuk dari kayu. Dan ketika itu juga keluar dari dalam rumah seorang laki-laki tua yang ketika disapa beliau dipanggil dengan nama Abah Buntung. Karena memang tangan di sebelah kanan beliau itu tidak ada. Dan sempat ditanya oleh Rino, tangannya ini terputus karena digigit oleh harimau. Sewaktu dulu beliau menjadi juru kunci di salah satu gunung di Jawa Barat. Pada malam itu mereka akhirnya menginap di tempat Abah. Mereka semua beristirahat dan baru keesokan harinya Bunda dan Pak Jaya beserta Abah ketika bangun Rino tidak melihat mereka. Dan Rino hanya berdua dengan Anto di rumah itu. Sampai Rino akhirnya bertanya kepada Anto, "Mas, yang lain pada kemana?" "Oh, mereka sudah jalan dari pagi. Mereka ke pasar membeli beberapa keperluan untuk nanti malam." "Memang ada ritual apa nanti malam?" "Ada beberapa kembang, dupa, dan tembakau atau mungkin menyan." Dia tidak menggubris dan tidak berani bertanya kepada Abah. Sampai akhirnya si Abah sendiri yang mengeluarkan barang bawaannya itu dan sambil berkata, "Ini Abah coba dulu dengan yang ada. Untuk keperluan lainnya yang sebenarnya diperlukan mudah-mudahan tidak apa-apa." Saat itu Rino yang menyaksikan belum paham betul apa yang sebenarnya diobrolkan dan maksud tujuan mereka datang ke tempat itu. Hingga tibalah waktu malam, Bunda, Pak Jaya, dan Abah seakan-akan bersiap hendak pergi. Barulah di situ Rino berani untuk bertanya, "Maaf, sebenarnya kita mau kemana?" Dan Abah baru menceritakan tentang apa yang akan dilakukannya bersama Pak Jaya dan Bunda. "Jadi kamu itu belum tahu datang ke sini tentang apa yang akan dilakukan oleh Pak Jaya dan Bunda?" "Belum, Bah. Saya cuma sekedar ikut dan jujur saya belum tahu apa-apa." "Kenapa main ikut-ikut aja?" kata Abah. "Tanpa kamu tahu dulu maksud dan tujuannya." "Ya bukan apa-apa sih, Bah, sebenarnya. Ya saya cuma mau ikut jalan-jalan. Saya pusing dan bosan dengan aktivitas hari-hari saya." "Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kalau kamu mau ikut, kamu jangan banyak bertanya ya. Kamu ikut aja karena Anto juga yang akan mengantar kami malam ini. Jadi kalau kamu nggak ikut, kamu sendirian loh di rumah." "Oke, Bah, kalau begitu saya ikut aja." Akhirnya berangkatlah mereka. Beberapa jam selangnya tibalah mereka di salah satu tempat seperti sebuah kebun kosong dan mobil diparkirkan di situ. Kemudian mereka berjalan kira-kira 1 kilometer dan berhenti tepat di salah satu mulut goa. Dan di antara kami berlima, hanya Abah dan Bunda yang terlihat berani untuk masuk ke dalam goa itu. Selang 10 menit, akhirnya mereka keluar dan berkata, "Para goib di sini sudah setuju dengan apa yang kita bawa. Selanjutnya silahkan siapa di antara kalian yang mau lebih dulu untuk mengutarakan permohonannya." Sambil Abah memberi satu kertas yang berisi mantra atau doa-doa yang harus dihafalkan. Akhirnya Pak Jaya yang terlebih dulu untuk masuk ke dalam goa. Kira-kira saat itu jam 11 malam. Tetapi jam 2 Pak Jaya tiba-tiba keluar.
dan berkata, "Saya nggak kuat, Bah, mohon maaf. Belum sempat saya mengutarakan permohonan saya. Saya diganggu terus oleh sosok-sosok yang ada di gua itu. Biarkan yang lain dulu saja, Bah." "Ya sudah," kata Abah. "Sekarang lebih baik kita pulang dulu. Biar kita bicarakan persoalan ini di rumah saja." Dan saat itu juga akhirnya mereka pulang. Dan setelah sampai di rumah, Rino ditanya oleh Abah, "Kalau kamu berani tidak, No, masuk ke dalam goa itu dengan menghafalkan mantra yang saya beri ini?" "Tetapi apa yang mesti saya lakukan di dalam, Bah?" tanya Rino. "Kamu itu cukup diam saja dan hiraukan semua gangguan yang ada. Sampai datang satu suara dengan sosok yang kita maksud. Pokoknya begitu dengan datangnya suara itu, kamu jawab saja sesuai kesanggupan. Dan ingat satu hal, Rino, jangan pernah kamu memaksa. Usahakan apa yang kamu sanggupi itu hanya memberi kurban 1 ekor sapi per bulan." Dan di situ Bunda dengan Pak Jaya juga memberi arahan. "Kamu tekadkan saja, Rino, pasti kamu bisa." "Ya sudah, saya coba ya, mudah-mudahan saya kuat. Tetapi kira-kira apa yang diberikan ya, Bah? Karena jujur, saya belum pernah melakukan hal-hal seperti ini." "Biarkanlah kalau soal itu," kata Abah. "Mudah-mudahan apa yang kamu inginkan bisa terlaksana dengan ritual ini." Setelah itu, Rino akhirnya masuk ke dalam kamar dan mencoba merenungi apa yang dikatakan oleh mereka sambil meyakinkan diri apakah dia sanggup atau tidak untuk menjalani. Satu sisi Rino ini butuh uang, tetapi dia ragu dan khawatir akan ada akibat setelah dari ritual itu. Walaupun Abah seringkali meyakinkan jika semua sesuai dengan ketentuan, tidak akan ada hal-hal yang perlu ditakutkan. Singkat cerita, tibalah di waktu malam dan kami semua berangkat lagi menuju goa itu. Dan malam itu kebetulan adalah malam Jumat. Tepat jam 11 malam akhirnya Rino ditemani Abah masuk ke dalam goa. Dan Rino sudah ditunjuk satu tempat untuk meditasi. Abah hanya berpesan di situ, "Intinya kamu jangan takut ya, No. Kamu harus fokus dengan apa yang kamu mau." "Iya, Bah. Saya akan coba untuk memberanikan diri." Ditinggallah Rino oleh Abah, dan di tempat itu Rino coba untuk menghafalkan dan membaca mantra-mantra yang sudah diberikan oleh Abah. 1 jam berlalu, 2 jam, hingga tiba di jam 1 malam, itu beberapa gangguan mulai bermunculan. Saat itu gelap sama sekali di gua itu, dan Rino yang bercerita tentang cerita ini sempat ingin menyudahi. Tapi karena dorongan dari kebutuhan yang ia perlukan, akhirnya dia memberanikan diri. Gangguannya yang bermunculan itu datang seperti suara harimau dan suara orang tertawa, suara kakek-kakek yang pastinya menakuti Rino. Rino hanya menutup mata dan terus bertekad, mudah-mudahan dia bisa di malam itu. Hingga beberapa waktu akhirnya muncul satu suara, dan suara itu suara perempuan.
Suara itu berkata, "Hai anak muda, untuk apa kamu panggil-panggil aku?" Rino saat itu hanya diam. Sampai beberapa kali suara itu menanyakan hal itu lagi. Rino hanya bisa diam. Sampai sosok ini pun berkata, "Saya tahu apa yang kamu mau. Tapi apakah kamu bisa memberi apa yang saya mau?" Tanpa disengaja, saat itu Rino berucap. Dan jujur yang ada di pikirannya saat itu adalah mantan istrinya yang memang masih ia sayang sebetulnya. Ketika sosok suara ini bertanya, "Apakah kamu rela memberikan orang yang kamu sayangi untukku?" Rino hanya bisa terbata-bata untuk menjawab. Sampai akhirnya tanpa dia sengaja dia mengucapkan nama dari sang mantan istri. Setelah itu ritual kira-kira menjelang subuh akhirnya selesai. Abah dan Bunda akhirnya masuk ke dalam. Dan Rino yang bercerita tentang cerita ini saat itu hanya diam, membisu, dan sempat terungkup di tempat meditasi tersebut. Ya, akhirnya dibangunkan oleh Abah dan dibopong keluar dari mulut goa. Tidak lama dari situ mereka langsung pulang ke dalam rumah. Setelah Rino sudah agak begitu sadar, barulah ditanya oleh Abah, "Bagaimana Rino? Apa kamu sudah sempat untuk mengucap atau mengutarakan niatmu?" "Sudah, Bah. Awal-awal juga saya sempat tidak berani, Bah. Tapi saya coba paksakan dengan tekad saya. Karena saya ingin punya uang, Bah. Saya ingin kaya, Bah." Akhirnya sampai tiba sosok itu dan berucap, "Apa yang bisa saya kasih untuk ke makhluk itu? Dan mohon maaf Abah, saya tidak menjalankan apa yang Abah perintahkan." Kan di saat itu satu sisi saya takut dan di pikiran saya masih kalut dengan mantan istri saya. Yang secara tidak sengaja saya mengucap namanya. Dan seolah-olah makhluk itu mengiyakan. Sampai akhirnya tiba-tiba saya serasa tidak sadarkan diri, Bah. Yang mendengar cerita Rino saat itu mereka hanya terdiam. Dan sangat menyayangkan. Kenapa istrinya yang disebut? Sampai akhirnya salah satu yaitu Bunda bertanya ke Abah, "Bagaimana, Bah? Apakah yang disebut oleh Rino ini bisa kita batalkan?" Kalau untuk itu mohon maaf, karena apapun yang sudah kita ucap kepada makhluk itu, dan makhluk itu akan mengambil tumbal dari nama tersebut. Sempat panik Rino saat itu karena mendengar bahwa nama yang dia ucap adalah nama mantan istrinya akan menjadi tumbal. Walaupun lebih besar rasa sayangnya kepada istrinya, tetapi Rino akhirnya biarkan sajalah. Ketika mereka akhirnya semua beristirahat di siang hari, Abah tiba-tiba datang memberi salam kepada Rino. "Selamat Rino, dalam waktu dekat kamu akan dapat uang. Tapi ingat, kamu harus siap dengan konsekuensi yang kamu ucapkan waktu itu." Rino hanya bisa menghela nafas dan tidak
bisa menyesali apa yang dia ucapkan saat itu. Kira selesailah di rumah Abah, mereka berempat pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, beberapa hari setelah ritual itu, tiba di satu malam, ini Rino sedang tidak bisa tidur. Kira-kira jam 2 malam, itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kontrakan. Ketika dia buka pintu kontrakannya, dia kaget. Karena yang dilihat adalah sosok perempuan memakai mahkota. Dari muka ke badan ini layaknya perempuan biasa, tetapi di bawahnya ini adalah sosok ular. Yang ketika Rino lihat waktu itu, panjangnya itu tidak sampai kelihatan ujungnya. Dan wanita ini memberi satu kantong yang dia lemparkan begitu saja di depan pintu kontrakan. Rino tidak bisa berkata apa-apa saat itu, hanya bisa kaget melihat sosok itu. Kemudian juga tiba-tiba hilang. Setelah berapa lama, akhirnya Rino tersadar kembali dan menarik kantong yang dibawa oleh sosok wanita itu. Dan begitu dibuka, apa yang pernah Rino lakukan itu terjadi. Bahwa kantong yang dibawa oleh sosok itu berisikan uang tunai. Rino tidak berani untuk menghitung, bahkan mengeluarkan uang itu. Sampai akhirnya dia bawa masuk, kemudian dia kembali tertidur. Di siang hari, dia menganggap apa yang dilihatnya itu adalah mimpi. Tapi ketika dia menoleh ke arah pojok kamar, ternyata kantong yang berisi uang itu tetap ada. Banyak perasaan campur aduk yang dialami oleh Rino saat itu. Satu sisi ia merasa senang berhasil dengan ritualnya. Tapi satu sisi dia juga was-was. Karena apa yang akan saya ambil ini akan mengambil apa orang yang saya sayang. Ucapnya Rino seperti itu. Akhirnya Rino menelpon Anto untuk memberitahukan bahwa apa yang dia dapat semalam. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya datanglah rombongan Anto, lengkap dengan Pak Jaya dan Bunda. Setelah datang ke kontrakannya Rino, mereka mengucapkan salam dan memberi apresiasi kepada Rino. Bahwa jarang selama ini yang berhasil dengan melakukan ritual ini. Ketika dihitung, nominal uang itu kurang lebih berjumlah 700 juta. Yang saat itu Bunda dan Pak Jaya serta Anto tidak punya hak sama sekali sebenarnya. Tetapi karena ritual ini mereka yang mengajak, akhirnya Rino berinisiatif untuk dibagi dua. Dibagi dualah uang itu. Rino memegang uang 350 juta sendiri. Sedangkan sisanya itu dibagi 3 oleh mereka. Dan di waktu pembagian itu, Pak Jaya sempat menelpon Abah. Bah, alhamdulillah bah. Iya, geus beres bah. Rino uangnya geus aya ya. Syukur atuh, cek Abah. Akhirnya Abah hanya memberikan pesan bahwa hati-hati dan tolong gunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah difoya-foyakan. Dan ingat satu hal, bahwa Rino akan kehilangan orang yang dia sayang. Singkatnya,
Selang beberapa hari setelah pembagian uang itu, ada telepon yang masuk ke handphonenya Rino. Begitu diangkat oleh Rino, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dengan siapa ini?" "Saya dengan Teddy." "Ya, ada apa?" "Saya hanya ingin kasih kabar, Mas, kalau Mbak Intan saat ini sudah meninggal dunia. Dan kami keluarga berharap Mas Rino untuk datang mengucapkan atau melihat Mbak Intan ini untuk terakhir kalinya." Mendengar dari pernyataan atau kabar dari Teddy, saat itu Rino hanya bisa diam. Dengan penuh rasa menyesal, akhirnya dia menutup dan kemudian pergi menuju rumah Intan atau mantan istri. Dengan berat langkah, ketika sampai di depan rumah Intan, dia mencoba masuk dan melihat wajah dari jenazah mantan istrinya itu. Tak terasa air matanya pun berlinang. Dan saat itu yang ia pikirkan adalah sungguh-sungguh sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan. Mungkin ini akibat dari ritual yang saya alami, ucapnya Rino. Dan diceritakan oleh Rino, setelah itu prosesi pemakaman selesai, Rino kembali pulang ke kontrakannya dan membawa uang hasil dari ritual. Yang Rino ceritakan saat itu uang belum pernah dipakai sedikit pun oleh dia. Karena dia khawatir bukan hanya mantan istrinya yang dijadikan tumbal, tapi mungkin keluarga terdekatnya. Dan benar saja, beberapa hari setelah pemakaman dari mantan istri, masuk lagi telepon. Dan kali ini telepon itu datang dari adiknya yang ada di kampung, yang mengabarkan bahwa ibu saat ini sedang kritis di rumah sakit. Tanpa banyak berpikir, Rino akhirnya pulang ke kampung dengan menggunakan uang hasil dari ritual. Karena dia berkata saat itu modal untuk usahanya sudah habis, dipakai untuk kebutuhan hari-hari. Setibanya Rino di kampung, dia melihat ibunya yang saat itu sakaratul maut. Dan ibunya hanya berkata, "Tolong jaga adik-adik dan jaga sholatmu ya Rino." Rino terdiam, menangis, dan tak lama kemudian ibunya ini meninggal dunia. Dari situ Rino berpikir dengan sangat panjang. Dia ingin memutuskan tumbal yang dikarenakan oleh hasil ritualnya ini. Tapi dia bingung ingin kemana. Sedangkan uangnya hasil dari ritual juga sudah sempat terpakai. Bahkan adik dan kakaknya sempat meminta uang. Tapi Rino tidak berani untuk memberikan uang hasil ritual itu. 1 minggu lamanya Rino di kampung, akhirnya dia kembali pulang ke kontrakannya di daerah Bogor. Ketika itu datanglah si Anto, orang yang pernah mengajak ia ke Pak Mus, dan dia baru teringat. Mudah-mudahan lewat Pak Mus ini perjanjian saya dengan goib ini bisa terputus. Dia menceritakan apa yang dia alami semua.
Sampai akhirnya Pak Mus juga kaget. Kita coba ya No ya, mudah-mudahan kita bisa memutuskan perjanjian goib ini. Saat itu Rino disuruh berpuasa selama 7 hari. Dan harus tinggal di rumah Pak Mus. Dan Rino pun menuruti. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rino terus diganggu oleh sosok wanita yang memberi ia uang. Kadang lewat mimpi, kadang ketika Rino keluar untuk ke warung membeli rokok, itu selalu ditemui oleh sosok itu. Dan ia terus menceritakan gangguan-gangguan yang dialaminya kepada Pak Mus. Hingga satu hari, tepatnya itu di hari ke-7 setelah selesainya Rino berpuasa, Rino disuruh duduk oleh Pak Mus dan suruh membaca beberapa ayat yang diberikan. Ketika itu datanglah satu sosok yang memang saat itu mereka berdua melihat dengan jelas sosoknya. Sosoknya itu persis seperti sosok yang membawa uang untuk Rino. Hingga akhirnya ditanyakanlah oleh Pak Mus. Hai kamu bangsa goib, Rino ini ingin memutuskan. Dan tolong sudahi apa yang menjadi perjanjian selama ini. Dengan ekspresi muka marah, sosok ini seakan-akan ingin menghantam Pak Mus. Tetapi mungkin karena kedekatan beliau atau ilmu yang beliau punya, seolah-olah sosok ini tidak mempan untuk mengganggu Pak Mus. Sampai akhirnya Pak Mus berkata, jika setelah malam ini ada lagi tumbal yang diakibatkan olehmu, saya akan cari kau. Begitu ucap Pak Mus. Rino yang menyaksikan apa yang diucapkan oleh Pak Mus saat itu merasa terkesima. Dan jujur dia sangat senang. Sampai kira sosok itu pergi dan Rino kemudian ditanya oleh Pak Mus. Uang hasil dari ritualmu mana? Apa sudah kau pakai semuanya atau masih ada? Saya sempat pakai Pak untuk pulang kampung. Menemui ibu saya yang meninggal. Tapi selebihnya saya simpan. Malam ini juga kamu ambil itu uang, kamu bawa ke saya. Dan mudah-mudahan ini malam terakhir. Dan harus kamu ikhlaskan uang ini untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan kamu tenang saja Rino. Selama kamu di sini, insya Allah tidak ada hal-hal yang akan mengancam jiwamu kembali. Tanpa pikir panjang, Rino akhirnya pulang ke kontrakannya dan mengambil uang untuk diserahkan ke Pak Mus. Setelah penyerahan itu dan keesokan harinya, kehidupan Rino sudah mulai berangsur baik. Apa yang disuruh oleh Pak Mus, mau tidak mau harus ia jalani. Sholat 5 waktu, kemudian sholat malam dan lain-lain. Singkat cerita, di akhir pengalaman Rino, uang yang dia berikan kepada Pak Mus akhirnya diwakafkan untuk kebutuhan musola. Dan semenjak itu, segala macam hal yang menjadi perjanjian dengan makhluk goib itu sudah tidak ada. Dan itulah sedikit kisah
oleh Rino yang kita angkat malam ini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya perjanjian apapun itu dengan makhluk gaib sifatnya hanya menipu. Dan secara tidak langsung mereka akan mengambil orang-orang yang kita sayang. Terima kasih untuk Rino atas ceritanya yang begitu menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan penonton di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Semoga Mas Rino selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.